Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fariha. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Untuk saat ini kita ke depannya akan melakukan percakapan coaching ya, Pak, ya? Ya, Nggih. betul, Bu. Di sesi ini nanti saya berperan sebagai coach dan Pak Wawan sebagai coaching. Coaching. Nggih, jadi Oke, sebelum siap. kita mulai, anggaplah ini perbincangan kita adalah perbincangan pra-coaching gitu ya, Pak, ya. Nah, Siap. di sini saya ingin, berkoordinasi dulu terkait, kegiatan coaching kita nanti. Jadi Pak Wawan, kita nanti akan melakukan coaching dengan percakapan alur tirta, yaitu nanti meliputi ada dari tujuan, ya, tujuan umum, kemudian ada identifikasi, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di tujuan umum nanti, Pak Wawan akan saya tanyakan gitu ya, terkait dengan, tujuan dari percakapan kita, yang ingin Pak Wawan dapatkan apa. Kemudian hab identifikasi nanti, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk menggali gitu ya, permasalahan atau hal yang ingin, Pak Wawan bahas gitu ya, dibahas. Nah, lalu untuk yang di bagian rencana aksi, nah nanti di sana, saya akan menanyakan terkait dengan rencana Pak Wawan, kemudian, siapa saja yang terlibat, kemudian juga mungkin, ada hal-hal yang baru gitu ya, usaha-usaha yang baru, upaya-upaya yang baru yang mungkin Pak Wawan, eee, sempat pikirkan gitu ya, atau mungkin yang belum pernah terfikir tapi saat itu, dimunculkan gitu ya, dari permasalahan yang ada dan yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana tanggung jawab itu adalah nanti, saya akan menanyakan terkait dengan target atau waktu gitu ya, waktu yang diharapkan, hasil dari coaching itu dilakukan, seperti itu. Nah, mungkin di awal Pak Wawan, sebelum nanti kita benar-benar ke sesi coaching-nya, mungkin dari Pak Wawan ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau, menceritakan dulu terkait permasalahannya apa yang ingin nanti kita coaching-kan gitu, Pak? Iya, terima kasih Bu Fariha. Jadi tadi ketika Bu Fariha menyampaikan bahwa nanti percakapan coaching kita itu nanti akan menggunakan alur tirta, nggih. Berarti kalau begitu, kalau dari penjelasan Bu Fariha yang tadi, alur tirta itu berarti nanti itu ada 4 tahapan tadi ya? Iya, Pak, betul. Oh, oke. 4 tahapan itu berarti nanti dilakukan secara urut gitu, secara urut atau rutut, eee, atau mungkin bagaimana, Bu? Ya, alur cerita di sini nanti, kita lakukannya secara urut, Bapak. Jadi karena, alur ini nanti, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan itu akan semakin ke arah yang detail. Jadi dari tujuan umum nanti yang akan dicapai itu apa, yang diinginkan dalam percakapan itu nanti akan masuk ke dalam identifikasi. Jadi mungkin, Pak, ya contoh gitu ya, contoh dari, pertanyaan di tujuan umum itu mungkin, saya akan menanyakan dari pembicaraan kita, dari tujuan Pak Wawan ingin berbincang dengan saya itu, Pak Wawan ingin mendapatkan apa gitu, atau tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa, setelah kita nanti selesai melakukan coaching gitu. Nah, Oke. lalu nanti Pak Wawan menyampaikan gitu, terus kemudian, identifikasi di sana, saya akan menanyakan, indikator pencapaiannya apa pada saat Pak Wawan kan menyampaikan tujuan, keinginannya ini. Nah, keinginan itu bisa tercapai, indikatornya apa. Lalu, Pak Wawan bisa mendeskripsikan lebih jauh terkait, permasalahan yang dihadapi dan juga, eee, saat ini usahanya Pak Wawan itu sudah ada di level mana, di dalam permasalahan itu, dalam usaha menyelesaikan permasalahan itu misalkan gitu ya. Lalu, juga inginnya nanti itu pengen mencapainya sejauh mana, level mana yang mau dicapai.
di dalam percakapan kita. Sehingga nanti Pak Wawan bisa mengetahui posisi Pak Wawan di awal, saat menghadapi masalah ini posisinya di mana gitu ya. Lalu setelah percakapan coaching, misalkan diberi level 1 sampai 10 gitu. Misalkan di awal kok levelnya 5 atau 6 misalkan gitu, maka nanti di level setelah kita coaching minimal ada pemahaman, ada ide baru itu pengennya levelnya meningkat ke level berapa untuk bisa segera action. Nah, sampai tercapai, tujuan dari coaching itu gitu ya, ide-ide yang didapatkan. Nah, tentu ide-ide itu semuanya nanti dari Pak Wawan semua. Saya hanya akan mengarahkan Pak Wawan untuk, berpikir gitu ya, memberdayakan diri sendiri, menggali potensinya, sampai nanti ada ide-ide baru, upaya-upaya lain yang mungkin belum pernah terfikirkan. Nah, terus juga nanti di sana akan, Pak Wawan boleh menceritakan secara detail terkait kondisi Pak Wawan, lingkungan, juga mungkin pengalaman masa lalu yang melatar belakangi Pak Wawan dalam, eee, apa ya, dalam ini berpikir terkait untuk memberdayakan dirinya nanti. Tentu kan terkadang kita kalau tidak dipancing kan susah, Pak, ya. Kadang kita berpikir, apa ya?" Tapi kalau ada teman bicara, sharing kan nanti enak. Nah, dari situ itu di tahap identifikasi, Pak Wawan. Jadi nanti kita urut alurnya. Betul. Bisa dimengerti ya, Pan, ya? Ya, bisa bisa, Bu, bisa. Iya. Lalu untuk alur selanjutnya, bagaimana Pak Wawan terkait rencana aksi dan tanggung jawab? Apakah juga, mungkin perlu gambaran seperti apa begitu? Oke, saya berikan gambaran ya. Nanti di, percakapan rencana aksi, nah di sana setelah tadi Pak Wawan mengetahui, kira-kira gitu ya, kegiatan, upaya-upaya yang udah dilakukan ini, lalu upaya-upaya lain yang mungkin belum terfikirkan dan saat coaching nanti kita gali, tentu akan muncul beberapa ide-ide baru gitu ya. Nah, nanti sejauh itu rencana aksinya saya akan menanyakan, rencana yang sekarang mau dilakukan apa, mau mulainya dari mana, terus kemudian, eee, butuh persiapan apa saja untuk mencapainya. Kemudian juga apakah ada, rekan gitu ya, rekan kerja ataukah, seseorang gitu ya, tokoh gitu ya, yang bisa untuk membantu atau mendukung dari, upaya yang ingin Pak Wawan capai. Nah, setelah itu juga mungkin nanti, ada lagi ndak gitu ya, mungkin ada ide-ide baru yang, Pak Wawan dapatkan gitu ya, dapatkan setelah, merencanakan rencana aksi itu. Nah, setelah itu baru kita nanti ke tanggung jawab. Tentu Pak Wawan pada saat pembahasan coaching, kalau memang nanti Pak Wawan di sini tujuannya adalah ingin menyelesaikan suatu tantangan gitu ya, atau, membutuhkan solusi. Nah, tanggung jawab di sini adalah, saya akan menggali setelah kita melakukan serangkaian pertanyaan dari mulai tujuan umum, identifikasi, sampai rencana aksi itu, Pak Wawan nanti akan melakukannya kapan gitu, targetnya selesainya kapan. Apakah itu bisa dilakukan dalam, 1 bulan, atau mungkin 1 minggu, ataukah mungkin butuh waktu agak lama, mungkin karena mungkin pembiasaan misalkan gitu ya, itu kan tidak mungkin 1 minggu selesai gitu. Nah, tetapi itu mungkin sampai 1 semester. Nah, di sana nanti, Pak Wawan harus, bisa menggambarkan. Nah, tentu nanti akan saya, pandu sesuai dengan, apa, masalah atau tantangan yang Pak Wawan hadapi. Nah, sampai, mungkin gitu ya nanti di akhir dari sesi kalau misalkan Pak Wawan mungkin sesi ini cukup gitu ya untuk mengatasi, tantangan itu atau solusi itu sudah ada. Nah, tapi bisa jadi di dalam berjalannya waktu, mungkin kan akan menghadapi lagi nih, ada tantangan lagi. Nah, nanti di sini, kita bisa membuat jadwal lagi, kira-kira bisa
bertemunya lagi kapan gitu. Karena, di sesi coaching itu memang harapannya sekali waktu kalau bisa selesai lebih baik gitu ya, tetapi tentu berkembangnya, apa namanya, pembicaraan atau berkembangnya aksi yang mau dilakukan itu biasanya akan ada tantangan baru gitu. Sehingga proses sharing atau proses coaching itu perlu dilakukan secara kontinu, seperti itu Pak Wawan. Jadi nanti, di dalam sesinya kita, nanti, saya, apa, minta untuk, Pak Wawan benar-benar, bisa, apa ya, menyampaikan hal yang membuat Pak Wawan gundah ini, gitu ya, yang buat galau gitu ya, dan, sehingga percakapan kita ini nanti tidak hanya sekedar, apa, skenario gitu, bukan bukan skenario, tetapi kita benar-benar bisa untuk, saling, apa ya, memberikan masukan, memberikan support gitu ya, memberikan support. Di coaching di sini kan saya tidak akan memberikan solusi gitu ya, tetapi masalah itu datangnya dari Pak Wawan, tantangan itu yang dihadapi datangnya dari Pak Wawan, dan nanti solusi-solusinya juga semuanya datang dari Pak Wawan, saya hanya akan membantu untuk, eee, apa ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dengan kata kunci penting yang, Pak Wawan hadapi gitu ya secara real di sekolah mungkin ataukah permasalahan apa, kendala pribadi sebagai guru ataukah melibatkan kita seperti itu. Nah, jadi di sini, saya berikan waktu untuk Pak Wawan, sebelum kita nanti mulai gitu ya, mungkin bisa menceritakan, prolog kasusnya gitu ya, di awal ini seperti apa, sehingga nanti kita pada saat praktek itu nanti bisa berjalan dengan baik gitu, lebih baik gitu Pak Wawan. Monggo silahkan Pak Wawan, Nggih. prolog kasusnya seperti apa gitu? Nggih, terima kasih Bu Farika. Sebelum ke prolog Bu Farika, mungkin yang Iya, perlu saya perjelas kembali karena nanti kan setelah ini kita praktek Bu ya. iya, Otomatis kan kita praktek ini, kita memposisikan apa yang kita lakukan ini kondisi sebenarnya iya. sesuai apa yang saya alami selaku coach atau memang kondisi ini saya skenariokan. Artinya mungkin kejadian yang imajinatif atau tidak saya alami, mungkin dialami oleh apa tuh namanya rekan yang pernah cerita ke saya atau ya baiknya sesuatu yang saya alami sendiri, Bu. Kalau saran saya Pak, lebih baik sesuatu yang Bapak alami sendiri, yang Oh, Bapak alami memang benar-benar terjadi. Karena, di sini kita tidak hanya sekedar praktik Pak, harapan saya, kita praktiknya maksudnya tidak hanya berdasarkan skenario imajinasi gitu ya, tetapi benar-benar kita bisa saling memberdayakan. Karena itu tantangan Pak menurut saya, gitu. Jadi, nanti kita sepakati makanya saya minta nanti Pak Wawan bisa memberikan prolognya itu ya, agar saya juga bisa memahami posisi Pak Wawan sebagai coach dan juga nanti karena ini berbasis masalah yang kontekstual, yang real gitu, harapan saya setelah praktek kita coaching ini, Pak Wawan bisa benar-benar action beneran. Nanti maksudnya kita sama-sama support gitu ya, Pak, ya? oke siap. Oke. Oke. Oke, terima kasih Bu Farika. Jadi begini, sebenarnya ada dua hal atau mungkin bisa saya katakan dua permasalahan mungkin. Nah, nanti mungkin bisa kita sepakati Bu nggih. Mungkin nanti kira-kira untuk praktek coachingnya pakai permasalahan yang mana. Karena saya kan wajah-wajah banyak masalah mungkin Bu. Masya Allah. Jadi jadi permasalahan yang perlu saya coachingkan dengan Bu Farika mungkin nanti juga yang menurut saya itu memang benar-benar paling urgent saya butuhkan atau mungkin yang paling bisa kita komunikasikan untuk segera. Jadi gini Bu, yang pertama, permasalahan yang pertama itu kaitannya dengan tanggung jawab moral saya Bu sebagai salah satu mungkin kalau bahasa dari BPGP itu kan aktor dari program guru penggerak angkatan 5 gitu ya. Jadi saat itu posisi saya adalah sebagai pengajar praktek yang mana sedikit banyak kita juga saya mohon maaf ini saya selalu bicara dengan kata kita. Saya
banyak belajar juga, karena banyak berkecimpung juga dengan CGP saat itu, sehingga juga sedikit-sedikit juga belajar dari materi yang ada di LMS maupun dari apa atau aksi nyata yang sudah dilakukan CGP. Nah, salah satu materi yang menurut saya itu kemarin paling membekas itu adalah materi untuk modul 1.4, Bu, yaitu tentang budaya positif. Yang mana di budaya positif itu banyak hal yang sebenarnya itu memporak-porandakan konsep yang sebelumnya itu mungkin sudah saya yakini itu benar gitu loh. Ya, salah satunya kaitannya bagaimana saya menghadapi siswa saya yang melakukan pelanggaran. Nah, karena sebelumnya ketika ada siswa melakukan pelanggaran, apa yang saya lakukan itu juga hampir sama seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan guru saya, yaitu saya selalu memberikan sanksi. Saya selalu memberikan hukuman. Saya selalu memberikan mungkin ketika siswa melakukan pelanggaran, bahkan ketika kondisi saya yang tidak begitu mood saat itu, siswa melakukan pelanggaran, kadang itu saya memberikan hukuman yang kalau saya angan-angan itu hukuman itu mungkin tidak ada pada peraturan sekolah yang memang sudah tertulis ketika siswa melakukan pelanggaran itu gitu. Justru saya pernah melakukan itu. Nah, tetapi ketika saya mengikuti program guru penggerak, Bu Fariha, itu kemarin saya ada beberapa hal yang sangat yaitu memberikan tamparan yang keras bagi saya. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu benar-benar salah. Artinya saya benar-benar tidak memperhatikan kebutuhan anak. Saya tidak memperhatikan apa yang dirasakan anak. Saya tidak mungkin kalau bisa kita list itu adalah rentetan dosa-dosa sebagai seorang guru terhadap anak mungkin semacam itu. Ketika saya melakukan posisi saya seperti itu. Nah, salah satu yang paling saya ingat adalah ketika anak melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan yang kita buat, itu ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh guru. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, ternyata saya lebih dominan itu kedua posisi kontrol yang kalau ditarik garis lurus malah 2 posisi kontrol tersebut itu mengarahkan kepada identitas gagal dari si anak tersebut, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum dan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, itu yang sering saya lakukan. Nah, untuk posisi kontrol pemantau sebagai teman atau manajer, mungkin yang level kedua yang pernah saya lakukan itu adalah pemantau. Saya mencoba mendisiplinkan anak dengan peraturan yang memang sudah anak mengerti ketika masuk. Saya juga kadang juga sebagai teman semacam itu. Tapi yang mungkin sebagai manajernya itu yang mungkin belum. Nah, ketika itu yang pertama. Ya, setelah saya mendapat materi-materi itu, Bu. Materi-materi itu saya coba terapkan di sekolah saya. Ternyata setelah saya coba terapkan, justru juga timbul masalah kembali. Masalahnya tidak dari si anak, tapi masalahnya muncul dari rekan guru, Bu. Jadi apa yang saya lakukan, yang saya coba lebih bersifat humanis kepada anak ketika mereka melakukan pelanggaran, itu ternyata dianggap oleh rekan guru itu sebagai bentuk kelemahan saya. Saya terlalu memanjakan, saya nggak bisa lagi sebagai guru yang tegas terhadap kedisiplinan, yang membuat anak-anak itu kayak saya manja. Anak itu malah ada yang mengatakan, muridnya Pak Wawan ku mesti ngelama sama Pak Wawan kayak gitu. Ngelama itu bahasa artinya itu seperti kayak sindiran juga. Artinya ngalem dengan saya. Kalau saya perintah, anak saya itu mesti menurut, mau. Tapi ketika anak itu di satu posisi itu diminta oleh gurunya yang lain, tapi biasanya rekan guru saya itu ketika melakukan atau menyuruh anak atau menegur anak itu juga masih menerapkan apa yang dulu saya lakukan, yaitu posisi kontrol penghukum. Sehingga anak-anak ketika diperlakukan seperti itu, ternyata anak-anak itu menolak, Bu. Menolak dalam artian itu mereka itu yang melakukan gitu loh.
mereka tuh melakukan tapi seolah ogah-ogahan. Bahkan kalau ada kesempatan mereka untuk semisal kalau bahasa di sekolah saya di desa Ngadilur itu ales, menghindar, mereka akan menghindar. Itu yang dilakukan oleh anak-anak, Bu. Jadi bahkan makanya dari teman guru atau dari rekan guru itu ada kata-kata gini, muridnya Pak Wawan itu angel kandhanane semacam itu, angel kandhanane, angel tuturanis, gak tahu manut sama apa itu namanya guru dan lain sebagainya. Itu selalu muncul. Dan ketika saya menanggapi itu, saya tuh kadang juga ada rasa jengkel juga, kadang saya itu ada rasa jengkel juga. Akhirnya saya mencoba menjelaskan kepada teman guru bahwa sebenarnya apa yang saya lakukan ini, Bu, ini saya ingin mencoba menerapkan apa yang sekarang sudah saya yakini, yaitu tentang bagaimana saya mendisiplinkan anak dengan konsep disiplin positif. Kalaupun anak yang melanggar, Bu, saya melakukan pendekatannya itu dengan pendekatan restitusi. Jadi saya mengatakan seperti itu. Nah, tapi ketika saya mengatakan seperti itu, mereka seolah-olah nggak menerima alasan saya. Karena mereka melihat bahwa siswa saya itu nurutnya itu hanya sama saya gitu loh. Nah, tidak kepada guru-guru yang lain kan semacam itu. Nah, itu permasalahan saya itu yang pertama. Untuk permasalahan saya yang kedua, Bu, permasalahan yang kedua itu sebenarnya kaitannya dengan posisi saya sebagai seorang salah satu guru yang mana apa ini perasaan saya atau ini memang iya adanya. Jadi seolah-olah itu saya itu apa Bu ya namanya itu kesepian dalam sebuah keramaian. Artinya kesepian dalam sebuah keramaian itu saya seolah-olah sendiri gitu loh Bu. Jadi ketika di level kecamatan Bu nggih, saya mencoba untuk apa itu namanya menawarkan diri sebenarnya. Menawarkan diri untuk memberikan semacam apa yang saya ketahui. Tapi ternyata itu ya sama Bu, tanggapannya itu seolah-olah mungkin masih menganggap itu sesuatu yang siapa sih Pak Wawan kan gitu. Ya, sama-sama seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, mohon maaf ini masih satu rangkaian dengan pertanyaan yang kedua tadi Bu ya. Ya. Ya, dan kedua itu kelihatannya itu ini yang saya rasakan. Semacam unsur dari K3S, dari pengawas. Jadi melihat saya itu ini sebenarnya nggak boleh seudon Bu ya, tapi ini saya sampaikan juga. Itu seolah-olah itu ada kayak tanda kutip itu mereka merasa enggak senang dengan sepak terjang saya selama ini gitu. Sepak terjang selama ini. Nah, salah satu contohnya Bu, jadi saya kadang kalau ada informasi itu saya beritahukan kepada teman guru yang lain. Kadang melalui grup WhatsApp di kecamatan, maksud di grup pendik tenaga pendidikan di kecamatan atau di grup gugus semacam itu. Nah, apa semacam itu hal-hal yang saya lakukan itu mungkin menyalahi wewenang saya sehingga kok saya merasa itu kok koyok-koyok itu enggak dikucilkan lah semacam itu. Dikucilkan dalam artian itu ketika saya punya ide apapun kayak enggak ada respon. Nah, ketika saya ingin melakukan kegiatan yang saya anggap itu bermanfaat, salah satunya yang angkatan 11 ini Bu kemarin untuk guru penggerak ini, saya kan punya inisiatif untuk mengadakan coaching klinik di tingkat kecamatan. Karena harapan saya teman-teman guru di tingkat kecamatan itu termotivasi untuk ikut guru penggerak. Nah, tapi ketika itu tidak gayung bersambut, jadi seolah-olah itu ya kayak nggak didengarkan kayak gitu loh, lah semacam itu. Nah itu Bu, mungkin dua permasalahan kira-kira nanti yang mana Bu yang bisa kita jadikan topik untuk percakapan coaching nantinya. Oke, kami Oke. Oke, baik Pak Wawan, terima kasih atas apa namanya ini ya prolog kasusnya gitu ya. Ada dua pilihan yang apa namanya sama-sama penting menurut saya gitu ya. Nah sekarang mungkin tidak saya yang menentukan gitu ya, tetapi Pak Wawan yang Pak Wawan rasakan dari kedua kasus itu, yang itu langsung berhubungan langsung dengan Pak Wawan dan juga dalam kegiatan sehari-hari yang urgent
yang urgent, yang segera perlu untuk diberikan tindakan, dan mungkin itu nanti akan menjadi, akar juga untuk apa ya, kan kita melakukan sesuatu mungkin dari skala kecil tapi memiliki dampak yang besar gitu ya. Dari kedua kasus itu kalau menurut Pak Wawan yang paling mengganggu gitu ya, paling, langsung bergesekan secara keseharian dan segera membutuhkan penanganan yang segera, itu menurut Pak Wawan yang mana dulu? Kalau saya rasa-rasa karena saya setiap hari kan berkecimpung di lingkup sekolah, Bu. Di lingkup Iya. sekolah, di lingkup kelas. Mungkin yang paling urgent untuk segera dibicarakan, untuk segera diobrolkan itu yang kaitannya tentang permasalahan saya yang pertama, Bu. Jadi ketika saya ingin mencoba menerapkan disiplin positif, tapi di sisi lain rekan sejawat itu mungkin kurang bisa memahami apa yang saya lakukan, sehingga mungkin masih ada cibiran atau mungkin masih ada ketidakpercayaan terhadap apa yang saya lakukan. Mungkin itu Bu yang urgent yang bisa kita obrolkan di praktek percakapan coaching untuk kali ini. Oke, baik, kalau seperti itu Pak Wawan saya juga setuju gitu ya dengan apa yang Pak Wawan sampaikan karena memang, itu memiliki dampak yang secara langsung gitu ya di dalam Ya, pada anak-anak dan juga pada lingkungan sekolah dan saya yakin kalau nanti Pak Wawan bisa memecahkan dulu permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan di anak-anak, bisa memberikan contoh, apalagi dalam, komunitas sekolah gitu ya dan itu nanti bisa terbukti saya yakin nanti itu akan dilihat dari skup lebih luas. Jadi dilihat oleh sekolah-sekolah yang lain, akan dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh orang tua gitu ya, dan itu nanti, akan bisa menjadi bekal Pak Wawan untuk, mengatasi tantangan-tantangan selanjutnya yang mungkin di kasus kedua yang Pak Wawan sampaikan tadi gitu ya. Jadi saya setuju kalau, Pak Wawan nanti akan menyampaikan yang pertama, tetapi tentu itu saya setujunya karena memang dari Pak Wawan sendiri yang merasa itu memang lebih urgent gitu ya Pak Wawan ya? ya, Oke, berarti kita, sepakati dulu, saya catat dulu Pak untuk, apa, kasusnya dan nanti di praktek apa, coaching kita nanti itu tentu akan saya awali kembali Pak ya nanti dengan apa, salam gitu, dengan salam terus kemudian juga kita akan saya mulai gali gitu dari awal seperti yang di Alur Tirta dan juga nanti Pak Wawan akan saya berikan kesempatan untuk, menceritakan ya sedikit terkait, kasus yang dipilih gitu ya. Kalau ini kan kita masih dalam rangka prolognya Pak ya. Jadi kalau nanti, bisa langsung disampaikan permasalahan yang memang, menjadi kegundahan nih, kegundahan dari Pak Wawan gitu. Eee, terus nanti Pak Wawan setelah kita melakukan sesi coaching dan apa itu, kita sambung langsung nanti dengan kegiatan refleksi, ya refleksi diri, baik dari saya selaku coach dan nanti, saya meminta Pak Wawan memberikan umpan balik, selaku coachee, Pak. oh Jadi gitu. setelah nanti sesi coaching kita selesai, nanti saya ulangi lagi, nanti saya akan melakukan refleksi bersama dengan Pak Wawan. Saya melakukan refleksi selaku coach dan Pak Wawan melakukan, umpan baliknya selaku coachee dan juga nanti mungkin boleh kalau, memberikan masukan gitu ya kepada saya, karena tentu, kita di sini sama-sama belajar ya Pak Wawan ya. Jadi saya Siap. juga belajar sebagai coach yang nanti mungkin ada masukan-masukan yang berharga yang mungkin bisa saya, apa ya, saya dapatkan untuk bisa meningkatkan, ya keterampilan kita gitu ya dalam memberikan coaching. Karena, eee, seperti yang kita tahu Pak Wawan, kita sama-sama sudah mencoba untuk, selalu menerapkan segitiga restitusi ya, dan ternyata segitiga restitusi itu jika dipadukan dengan coaching setelahnya itu pada anak-anak gitu ya terutama dampaknya juga sangat positif sekali gitu, sangat bagus sekali. Anak-anak tidak hanya sekedar apa itu menyadari kesalahannya, bisa mencari solusinya, tapi kita bisa mengembangkannya. Jadi coaching ini kan tidak hanya, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah saja, tetapi
bisa untuk membantu siswa mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi yang ada gitu. Bagaimana Pak Wawan? Apakah sesi kita untuk menuju ke coaching bisa segera kita mulai? Bisa Bu, jadi saya setuju sekali Bu. Untuk bisa dimulai di permasalahan yang pertama tadi Bu. Dan nanti setelah sesi coaching, nanti saya juga melakukan refleksi, sekaligus saya juga memberikan umpan balik terhadap praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Fariha. Siap Baik. Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Wawan. Selanjutnya kita akan memasuki dari sesi coaching ya. Nanti akan saya mulai dengan salam. Dan ini untuk sesi gitu ya, pra coaching kita saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas pra coaching kita Pak Wawan, dan insya Allah kita akan melakukan sesi coaching, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Nah, terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fariha. Gimana kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah Bu, pada hari ini baik ya, walaupun mungkin ada sedikit banyak pikiran juga Bu, mungkin hari ini saya Bu. Oke, kemarin Pak Wawan sempat mem-WA saya ya untuk menanyakan kalau saya ada waktu. Ini alhamdulillah Pak, saya ada waktu mungkin nanti sekitar 1,5 jam ke depan gitu, kalau misalkan Pak Wawan memang membutuhkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan saya. Dan ini memang sepertinya Pak Wawan memang sedang galau gitu ya? Iya Ibu, jadi sudah beberapa hari ini juga menjadi beban pikiran saya. Jadi saya memang butuh tempat untuk bagaimana nanti ada yang bisa saya ajak untuk ngobrol gitu Bu, karena kelihatannya saya juga sendiri mau ngobrol dengan teman rekan sejawat juga kelihatannya nggak mungkin gitu Ibu. Oke, berarti ini Pak Wawan bersedia ya kalau misalkan melakukan coaching dengan saya gitu ya? Ya, sangat bersedia itu malah saya harapkan Bu dari kemarin. Oke, baik, terima kasih kalau gitu sudah percaya dengan saya gitu ya untuk bisa sharing-sharing permasalahan yang dihadapi Pak Wawan. Mungkin bisa saya tanya dulu Pak, tujuannya percakapan yang ingin Bapak lakukan dengan saya itu apa ya? Pak Wawan ingin dapatkan apa seperti itu? Iya, begini Bu, sebenarnya kan saya kepingin apa yang menjadi beban pikiran saya, permasalahan yang saya hadapi itu bisa terurai. Minimal saya tahu bagaimana caranya agar saya bisa menyelesaikan atau minimal mempunyai jalan untuk bisa mencari solusi dari permasalahan saya tersebut. Baik, berarti saya ulang Pak Wawan ya, berarti Pak Wawan nanti setelah percakapan kita mengharapkan nanti ingin tahu solusi gitu ya, cara menyelesaikan dari masalah yang Pak Wawan sekarang ini sedang hadapi gitu ya. Baik, Ya. kalau boleh tahu Pak Wawan, masalah yang sedang dihadapi saat ini tuh seperti apa ya, masalah seperti apa? Ya, begini Bu ya, jadi kebetulan saya pribadi kan sebelumnya sudah ikut program guru penggerak di Angkatan 5. Kebetulan saat itu saya juga menjadi pengajar praktik ya, di program guru penggerak Angkatan 5. Nah, ternyata Bu, di lapangan apa yang sudah saya jalani di program guru penggerak, karena saya mempunyai semacam kayak tanggung jawab moral, muncul kesadaran ketika sudah mengikuti kegiatan program guru penggerak itu, ingin menerapkan apa yang sudah saya terima, sudah saya pahami di program guru penggerak tersebut di lingkungan sekolah saya. Tetapi ternyata banyak hambatan atau banyak halangan yang kira-kira itu tidak sinkron dengan
apa yang saya ekspektasikan sebelumnya gitu. Oh, kalau boleh tahu Pak Wawan, yang Pak Wawan maksudkan dengan banyak hambatan, itu hambatan yang seperti apa mungkin yang merisaukan Pak Wawan saat ini? Ya, contohnya seperti ini Bu. Jadi dalam apa itu namanya program guru penggerak banyak materi yang saya dapatkan. Salah satunya adalah materi kaitannya tentang budaya positif atau disiplin positif itu. Ya, ketika saya ingin menerapkan menerapkan apa itu namanya prinsip-prinsip atau model-model bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif pada anak-anak, ternyata apa yang saya lakukan itu mendapat mendapat tentangan dari Bapak Ibu guru yang lain. Karena dianggap apa yang saya lakukan ini seperti kita tidak bisa tegas dalam menyikapi sebuah permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Jadi itu, Bu. Oke, di sini tantangan yang Pak Wawan hadapi itu berupa bentuk apa? Secara verbal ataukah mungkin, seperti apalah yang Bapak Bapak hadapi di sekolah itu? Secara Iya, langsung atau tidak langsung mungkin kayak gitu ya, Pak, ya? iya. Jadi gini, Bu, apa tantangan yang saya hadapi ketika saya ingin mencoba menerapkan salah satu dari materi program guru penggerak yaitu tentang disiplin positif, itu ada yang secara verbal juga, Bu. Jadi ketika ada murid saya melakukan sebuah pelanggaran, ketika saya ingin mencoba memberikan pendekatan secara apa itu namanya restitusi kepada mereka. Nah, itu ada omongan seperti ini, bahwa saya ini terlalu memanjakan anak. Saya ini tidak bisa tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan anak. Sehingga anak-anak menjadi ngelamak dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak enggak nurut peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Padahal saya sudah mencoba memberikan pengertian kepada Bapak Ibu guru bahwa mungkin prinsip yang sudah kita lakukan selama ini kaitannya tentang peraturan kelas, peraturan sekolah atau tata tertib itu sedikit demi sedikit itu sebenarnya harus kita coba rubah karena hal tersebut ternyata tidak sinkron dengan apa itu namanya perbaikan pada diri anak. Artinya peraturan yang sebelumnya itu yang kita buat bersama sekolah itu ingin mendisiplinkan anak dengan sanksi, dengan hukuman atau mungkin dengan yang lain itu ternyata tidak berimbas kepada perubahan pada diri anak. Buktinya apa? Sampai hari ini pun yang namanya anak juga yang namanya pelanggaran itu kan secara fitrah mesti tetap akan dilakukan oleh anak. Tapi penyikapannya kalau memang peraturan dulu itu memang efektif, harusnya kan tidak muncul kesalahan yang sama. Tapi ternyata muncul kesalahan yang sama. Saya sudah berikan pengertian seperti itu. Tapi ternyata penjelasan saya juga mungkin kurang bisa diterima, Bu. Nah, mungkin itu nanti saya butuh bagaimana nanti saya bisa mencoba menguraikannya gitu. Baik, saya sudah bisa, sedikit ya maksudnya memahami dari kondisi yang Pak Wawan, hadapi. Jadi di awal tadi kan kita ingin mencari cara atau solusi yang tepat untuk bisa menghadapi, tantangan atau hambatan mungkin ya yang Pak Wawan sampaikan, termasuk berarti kita fokus pada contohnya, budaya positif yang mau diterapkan, tetapi sikap dari warga sekolah masih kurang bisa untuk menerima, bahkan masih berpijak pada peraturan lama gitu ya, yang harus ada Ya, hukuman, harus tegas, seperti itu Pak ya? ya, Oke, berarti ini nanti Pak, kalau boleh saya tanya, Pak Wawan membayangkan gitu ya, indikator pencapaian gitu ya, kalau nanti itu bisa dikatakan efektif, itu yang mau dicapai itu harapannya Pak Wawan tuh apa? ya. Harapan saya ya seperti ini, Bu. Jadi kalaupun ada sebuah pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh anak, mungkin pendekatan yang kita lakukan itu kita merujuk kembali kepada apa itu namanya jadi diri anak itu sendiri, kodrat anak itu sendiri. Jadi kita bisa melakukan pendekatan menggunakan model restitusi yang sudah saya pelajari dan sudah saya pahami di kegiatan program guru penggerak. Tidak lagi menggunakan pendekatan sanksi atau pendekatan hukuman dalam penerapannya itu. Dan yang kedua, jadi saya juga sangat berharap sebenarnya dari Bapak Ibu guru rekan sejawat saya itu bisa lebih memahami bahwa sebenarnya apa yang
kita lakukan dari peraturan-peraturan yang mungkin kalau kita bisa katakan itu sudah lama atau istilahnya peraturan itu kolot ya, itu bisa sedikit berubah. Minimal kita tidak lagi melakukan pendekatan-pendekatan dengan sanksi atau hukuman kepada anak-anak. Mungkin itu, Ibu. Baik, jadi saya ulang lagi, jadi indikator pencapaian yang diharapkan bahwa tantangan ini teratasi gitu ya, dengan jelas gitu ya, solusinya nanti seperti Ya, apa itu pengennya kalau ada permasalahan pada anak bisa melakukan segitiga restitusi dan ini tentunya dilakukan oleh semua guru gitu Pak ya. ya, Terus juga agar bisa melihat ya, kembali, meninjau kembali peraturan-peraturan yang mungkin kalau bisa saya katakan yang mungkin belum berpihak pada anak seperti itu Pak mungkin. Jadi pengennya peraturannya itu berpihak pada ya, anak gitu ya. Oke, baik. Nah, ya, sekarang Pak, ya, betul. kalau kalau itu saya katakan gitu ya, posisinya, saya ingin tahu dulu nih posisinya. Pak Wawan ini kalau misalkan saat ini posisi dari 1 sampai 10 gitu ya, bisa mengatasi masalah ini, maksudnya menghadapi tantangan itu ada di posisi angka berapa gitu ya? Ya, ini kalau saya menglevelkan diri saya terkait Mhm. permasalahan yang mungkin saya hadapi ini, saya masih pada posisi ke-6, Bu. Dari 6 1 ya? sampai 10. Iya, Baik. Jadi usaha yang sudah dilakukan itu masih ada di posisi 6 seperti itu ya, Pak, ya? Oke, iya artinya betul itu Ibu. posisi 6 itu artinya upaya apa yang sudah Pak Wawan lakukan itu? Seberapa effort gitu ya, usaha yang dilakukan tuh energinya seberapa gitu? Iya. 6 ini. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Jadi, saya untuk agar, tujuan saya apa itu sesuai dengan harapan itu tercapai, memang saya sebelumnya itu sudah, memberikan semacam ngobrol, Bu, istilahnya ngobrol Mhm. dengan rekan guru terkait tentang apa itu namanya, pelanggaran-pelanggaran yang sering dihadapi oleh anak. Saya sudah ngobrol, saya sudah sedikit memberikan pengertian, bahkan saya juga kadang itu sudah apa itu namanya menyampaikan kaitannya tentang materi yang saya dapatkan, yaitu kaitannya dengan disiplin positif seperti itu. Nah, tapi ketika di sesi ngobrol itu, Bu, kadang memang Bapak Ibu guru belum bisa menerima terkait tentang apa itu namanya prinsip atau model pendekatan restitusi yang bisa dipakai untuk bisa lebih apa itu namanya lebih memanusiakan hubungan kita dengan siswa yang khususnya siswa yang melanggar itu. Jadi itu belum bisa diterima karena menurut pemahaman dari rekan guru saya, dari rekan guru saya itu bahwa yang namanya anak salah ya harus ditegur. Namanya anak salah ya harus tahu dia sanksinya. Jadi itu yang selalu diulang-ulang seperti itu, Bu. Bahkan yang sering saya muncul itu kayak gini, siswa saya itu kadang itu dengan saya itu lebih nurut, Bu. Lebih nurut daripada dengan guru-guru yang lain. Artinya apa? Ketika semisal saya itu hanya bilang, "Nak, itu anak-anak sudah tahu apa semisal saya meminta apa gitu loh. Tapi ketika guru yang lain meminta anak untuk melakukan ini, mereka nggak melakukan, nah itu dianggap oh bahwa ternyata anak saya ini nurutnya hanya kepada saya gitu loh. Nurutnya hanya kepada saya dan itu dianggap sesuatu yang kurang baik juga. Jadi seolah-olah itu saya terlalu memanjakan mereka, saya terlalu membiarkan mereka ketika melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Jadi itu yang sudah saya lakukan. Saya sudah ngobrol seperti itu. Oke, Tapi tapi itu belum belum bisa maksimal gitu, nggih. itu masih membuat Pak Wawan ada di level 6 tadi gitu, Pak, ya? Ya, ya Dengan betul. usaha itu gitu ya. Nah, Ya, kalau yang Pak Wawan inginkan gitu ya, levelnya tuh yang mau dicapai itu sampai level berapa dan itu artinya apa? Gitu. iya. Jadi dari level 6 ini yang tadi saya sudah sempat ngobrol walaupun mungkin dalam penerimaan dari rekan itu belum bisa maksimal hasil yang saya harapkan. Saya itu sebenarnya kepingin meningkatkan level pencapaian saya itu di minimal di level 8 lah, Bu, minimal di level 8. Artinya ketika di level 8 itu saya berharap apa yang saya lakukan kepada anak saya
ketika melakukan pelanggaran dengan pendekatan restitusi itu dampak dan manfaatnya itu sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Jadi intinya Bapak Ibu guru lain itu melihat perubahan itu tidak sekedar teori yang saya sampaikan, tetapi dari perubahan yang sudah terjadi pada anak didik saya, semacam itu. Karena begini Bu, kalau di sekolah dasar itu masih ada semacam sekat seperti ini. Walaupun guru sekolah dasar itu kan guru kelas Bu. Jadi intinya ketika saya itu adalah guru kelas 6, jadi seolah-olah itu saya itu juga hanya bisa merubah siswa saya nggak punya wewenang untuk bisa ikut turut campur ngurusi siswa dari kelas yang lain semacam itu. Nah harapan saya kan apa yang sudah saya lakukan di kelas 6 ini juga mungkin bisa ditiru oleh guru yang lain dan bisa dilihat perubahan dari siswa saya kayak semacam itu. Jadi sehingga nanti kegiatan pendekatan restitusi yang saya lakukan ketika ada siswa yang melanggar, dan harapannya memang nggak ada yang siswa yang melanggar, tapi saya itu memahami betul nggak mungkin yang namanya siswa tidak melanggar, karena kodratnya kan anak melakukan salah itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang buruk juga. Artinya ketika anak melakukan salah kan, kalau menurut saya pribadi, disitulah anak kan sebenarnya sedang belajar untuk tahu dirinya, untuk melakukan kebaikan yang lain. Cuma mungkin dia masih dalam tahapan salah. Lah ketika dalam tahapan salah itulah Bu, saya kan sebenarnya pendekatannya bukan pendekatan dia kena sanksi dia kena hukuman, tapi pendekatan saya pakai restitusi, mungkin semacam itu. Oke. Baik, kalau seperti itu Pak Wawan ya, tadi segitiga restitusi Pak Wawan mengatakan sudah ada hasilnya yang tampak, yaitu anak-anak lebih dekat dengan Pak Wawan gitu ya. Tetapi itu juga menjadi catatan dengan alasan, oh malah memanjakan gitu ya tadi ya? Iya, dari guru yang lain. Kalau saya boleh mengungkapkan kembali tadi upaya yang sudah dilakukan, nanti mungkin kalau ada yang belum saya sebutkan bisa ditambahkan Pak Wawan ya. Upaya yang sudah dilakukan itu tadi sudah mencoba mengobrol dengan rekan guru, gitu ya. Kemudian sudah mencoba memberikan pengertian tentang materi disiplin positif juga pada rekan-rekan guru. Lalu sudah mencoba mempraktekkan hasil segitiga restitusi yang Pak Wawan maksudnya yang Pak Wawan pelajari itu ya, diterapkan ke anak-anak dan ada hasilnya atau dampaknya. Itu yang sudah dilakukan Pak Wawan ya. Oke. Menurut Pak Wawan, apakah ada hal lain ya yang mungkin Pak Wawan tuh belum lakukan dan mungkin belum terfikirkan? Ada enggak? Ada enggak cara lain seperti itu mungkin? Ya. Jadi tadi dari apa yang sudah saya lakukan kemarin dan menemui kalau saya anggap itu belum berhasil, saya itu kemarin sempat berpikir juga, apa saya ini harus ngobrol juga dengan kepala sekolah, karena sebelumnya kan saya membicarakan ini belum dengan kepala sekolah. Jadi intinya itu saya itu baru ngobrol dengan teman. Kenapa saya ngobrol? Karena saya ngobrol ini bukan saya awali dari saya ingin berkomunikasi langsung terkait tentang disiplin positif. Jadi saya ngobrolnya itu dalam tanda kutip ketika saya mendapat semacam kalau bahasa kasarnya kan mungkin cibiran ya Bu ya. Yang tadi saya mengatakan bahwa katanya itu saya terlalu memanjakan anak, tidak tegas ketika anak melanggar. Nah, saya ngobrol itu dalam rangka menjelaskan saat itu Bu. Dalam rangka itu kayak membela diri ya. Mungkin bahasanya kan saya membela diri. Bahwa sebenarnya saya lakukan ini kan gini Bu, gini. Jadi bukan niatan awal saya ingin menjelaskan konsep disiplin positif itu. Jadi intinya gini Bu, mungkin kronologisnya bisa saya urai gini lagi Bu. Jadi intinya saya sudah melakukan disiplin positif melalui restitusi. Tetapi ketika saya melakukan itu, Bapak Ibu guru rekan yang lain itu menganggap apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Saya dianggap terlalu memanjakan, dianggap tidak tegas terhadap pelanggaran, jarang memberikan sanksi, jarang memberikan hukuman, itu malah justru membuat anak itu semakin bandel lah, itu berhubungan. Dan ketika saya mendengar itu Bu, saya
mencoba menjelaskan, ya seperti tadi saya katakan membela diri bahwa apa yang saya lakukan itu ini gini. Nah, mungkin apa itu Ibu ya yang kira-kira itu belum bisa diterima oleh Bapak Ibu guru rekan yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga belum pernah mengkomunikasikan ini dengan kepala sekolah. Jadi terkait tentang model pendekatan disiplin positif, pendekatan restitusi dalam rangka untuk penegakan disiplin positif yang nantinya bisa membentuk budaya positif di sekolah. Itu belum saya lakukan. Oke, baik. Saya coba menarik ulang gitu ya. Tadi Ya, menjelaskan bahwa sudah mencoba menerapkan disiplin positif, restitusi tadi, tetapi pada saat penerapan itu kan Bapak Ibu guru yang lain melihat, kok gitu caranya gitu ya, kan tidak seperti yang biasanya dengan hukuman, dengan sanksi. Sehingga, pada saat Pak Wawan pun menjelaskan, Pak Wawan sudah merasa bahwa apakah mungkin penjelasan saya itu terkesannya untuk membela diri, gitu ya? ya, Sehingga guru-guru lain tidak bisa menerima. Kan beda dengan, "Bu, saya ini praktek terkait ini," memberi informasi dengan kita membela diri itu kan akan beda kesannya, Pak, ya. Nah, kalau boleh saya tanya, ya, ya. Pak Wawan ini kalau di sekolah itu termasuk maksudnya pengaruhnya seperti apa kalau di sekolah? Pengaruhnya dalam artian mungkin ya Pak Wawan, apakah menjadi struktur di organisasi sekolah, ataukah hanya guru kelas saja, ataukah mungkin yang paling muda sendiri gitu, ataukah tengah-tengahan seperti itu, Pak? Iya. Jadi mungkin bisa saya ceritakan juga Bu. Jadi di sekolah kami itu ada 11, mohon maaf, ada 10 tenaga pendidik dan satu kepala sekolah. Berarti totalnya ada sekitar 11. Di antara 11 itu saya adalah bapak sendiri Bu. Jadi semuanya ibu-ibu sendiri. Oh, Semuanya begitu. ibu-ibu. Ya, jadi saya bapak sendiri. Jadi Iya. karena memang apa tuh namanya dalam sekolah itu saya adalah bapak seorang diri. Jadi saya itu kesannya itu jarang ikut apa Bu ya, ikut Ikut nimbrung semisal gitu? mohon maaf nimbrung. Jadi saya itu mungkin bisa dikatakan kalau di sekolah apakah saya termasuk guru yang introvert atau apa. Jadi saya itu ketika jam habis selesai ngajar, saya itu ya lebih suka di kelas. Kalaupun saya keluar mungkin saya ya main sama anak kayak gitu, main sama anak di halaman kayak gitu. Jadi saya tuh jarang nimbrung, jarang apa itu yang saya lakukan. Dan untuk pengaruh saya Bu, memang saya di sekolahan itu hanya sebagai guru kelas 6. Jadi saya Mmm, tidak pegang apapun yang memang sebelumnya saya pernah jadi operator Bu, operator bos maupun operator dapodik saat itu. Dan sekarang saya hanya fokus kepada kelas, yaitu di kelas 6. Dan sampai hari ini pun saya dipercaya oleh Bapak Ibu kepala sekolah untuk pegang kelas 6 yang sudah bertahun-tahun ini saya nggak pernah ganti kelas. Itu karena memang menurut pertimbangan dari Ibu kepala sekolah dulu, saya dianggap lebih bisa menyambung komunikasi yang baik dengan wali murid. Jadi biasanya seperti itu Bu. Jadi kenapa harus di kelas 6? Karena saya dianggap saya itu lebih bisa berkomunikasi efektif, komunikasi aktif dengan wali murid. Jadi saya ditempatkan di kelas 6. Jadi intinya seperti itu gambaran saya di sekolah. baik. Kalau seperti itu Pak Wawan ya, boleh mungkin saya agak, bertanya gitu ya. Tadi Pak Wawan menyampaikan bahwa posisinya sekarang hanya sebagai guru kelas gitu ya. Ya, Tentu itu kan juga Pak Wawan juga menyampaikan jarang gitu ya, jarang bergabung dengan guru-guru, nimbrung jarang gitu kan. Nah, menurut Pak Wawan, kalau kita jarang berkomunikasi, maksudnya jarang nimbrung gitu ya, lalu juga, bapak-bapak sendiri nih gitu ya, yang tentu kadang kan pola pikirnya, bapak-bapak dengan ibu-ibu kan berbeda ya Pak Wawan ya. Nah, ya, kalau misalkan Pak Wawan pada saat waktu menceritakan gitu ya terkait segitiga restitusi yang sudah dilakukan, lalu Pak Wawan juga menyampaikan apa saya terkesan membela diri gitu ya. Walaupun Pak Wawan sudah menceritakan seperti itu, wajar atau tidak Pak kalau misalkan guru-guru masih susah untuk menerima itu? semisal mungkin saya melakukan sebaliknya gitu Bu ya. Nah, Artinya menurut Pak Wawan gimana? yang sebelumnya saya jarang nimbrung, akhirnya menjadi nimbrung. Yang sebelumnya saya itu banyak di kelas dan dengan anak-anak saya juga
mencoba membangun hubungan positif, komunikasi positif dengan guru semacam itu. Oke. Kalau saya rasa kalau itu memang bisa terjadi, mungkin akan lebih baik, Ibu. Jadi kelihatannya suasana atau mungkin Bapak Ibu guru mungkin akan lebih menyadari, memahami, oh ternyata apa yang saya lakukan seperti ini. Apa mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi berarti misal saya kalau melakukan hal sebaliknya akan lebih terbangun hubungan yang baik juga mungkin dengan Bapak Ibu guru yang lain. Oke, mungkin ini kita catat dulu ya Pak ya. Jadi membangun komunikasi. Nah sekarang saya kembali ke yang upaya lain yang untuk Pak Wawan perlu untuk dilakukan tadi. Karena ini kan tadi kan sempat ada kaitannya dengan yang awal ya Pak ya, yang ngobrol sudah ngobrol tapi kok belum berhasil. Nah, bisa jadi di sini tadi Pak Wawan menemukan, oh apakah saya perlu membangun komunikasi gitu ya, dengan cara yang berbeda karena kemarin kan juga sudah mencoba membangun komunikasi dan ternyata belum efektif. Nah, mungkin ini bisa dengan cara yang lain karena kalau mungkin boleh saya katakan, terkadang itu kalau kita sering bertemu, sering menyapa, sering ngobrol ide sedikit-sedikit, tetapi itu konsisten, Pak. Itu akan mudah diterima daripada mungkin kita jarang ngobrol, jarang bertemu, tetapi sekali bicara langsung seolah-olah langsung seperti teori nih gitu ya, prakteknya gitu. Itu kan juga mungkin agak susah ya. Kalau boleh saya katakan. Nah, mungkin nanti Pak Wawan bisa menanggapi itu juga. Tapi kita kembali ke yang pertama. Tadi Pak Wawan ternyata ada satu usaha lain yang belum dilakukan yaitu ngobrol dengan kepala sekolah. Kira-kira Pak Wawan tahu nggak kenapa pentingnya gitu ya kita ngobrol dengan kepala sekolah terkait Pak Wawan kan inginnya tadi menerapkan hal baru kan, ada perubahan baru yang mau dibawa ke sekolah. Kalau menurut Pak Wawan, kenapa penting ngobrol dengan kepala sekolah itu? Ya bagaimanapun kan itu Bu, kepala sekolah itu adalah pemegang kebijakan pertama dan utama di sekolah nggih. Jadi kalaupun ada sesuatu yang baru yang saya lakukan, kalau itu sepengetahuan beliaunya, sepengetahuan kepala sekolah, mungkin apa yang saya lakukan itu karena memang sudah diketahui sebelumnya. Jadi tidak menimbulkan efek di belakangnya, artinya tidak menimbulkan sesuatu mungkin prasangka di belakangnya. Jadi yang saya sebelumnya itu kok kenapa saya tidak tegas dengan dengan murid yang melanggar, kenapa kok saya itu kok kesannya itu kepada mereka itu kok lebih lunak. Nah itu mungkin ketika saya sudah menyampaikan di awal dengan kepala sekolah akan ibaratnya tidak mungkin juga kepada guru yang lain juga tidak ada timbul prasangka bahwa Pak Wawan ini guru yang tidak bisa mengatur murid-muridnya karena sebelumnya sudah tahu, tapi kalau mereka sudah tahu, kepala sekolah sudah tahu, rekan guru sudah tahu, mungkin mereka akan menyadari, oh ini adalah salah satu hal yang cara yang dilakukan oleh Pak Wawan agar anak-anak ini bisa lebih baik. Mungkin seperti itu. Jadi menurut saya kepala sekolah kok memang harus tahu. Jadi agar apa yang saya lakukan ini juga kalau bahasa mudahnya itu legal dalam artian itu sesuatu yang tidak dijadikan prasangka bahwa saya itu tidak bisa mengelola anak, mungkin semacam itu. Mungkin Baik. itu. Nah, sekarang pada saat sudah tahu nih ya pentingnya kita mengobrol kepada kepala sekolah, maksudnya kita menyampaikan terkait dengan apa yang kita dapatkan, bagaimana kita mempraktekannya. Ada pertimbangan lain tidak? Kenapa kepala sekolah itu penting? Terkait tadi saya mengatakan posisinya Pak Wawan terkait pengaruhnya. Bagaimana pengaruhnya kepala sekolah itu di lingkungan sekolah terhadap guru-guru, terhadap perubahan budaya positif yang ingin Pak Wawan capai. Bagaimana menurut Pak Wawan? Iya. Jadi kalau memang kita hierarki jabatan yang ada di sebuah lembaga sekolah kan termasuk salah satu organisasi nggih. Artinya di situ ada hierarki yang mana yang paling tinggi jelas adalah kepala sekolah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang hal yang baru, minimal kepala sekolah juga harus tahu
dan harus ngerti dulu. Jadi ketika apa yang saya lakukan hal yang baru ini, kalau memang kedepannya itu nanti kok sesuai dengan yang diharapkan, hasilnya baik, mungkin tidak menjadi masalah apa-apa. Tapi kalau sebaliknya, apa yang saya lakukan itu kok justru itu menimbulkan masalah yang baru, otomatis kan nanti kepala sekolah juga akan kena efeknya juga, Bu. Artinya, contohnya semisal saya melakukan pendekatan seperti ini, kok ternyata menimbulkan masalah kepada wali murid yang lain. Akhirnya wali murid itu protes ke sekolah. Nah, kepala sekolah karena nggak tahu apa yang saya lakukan, nah itu kan nanti menjadi masalah. Jadi mungkin disinilah perlu kiranya walaupun hierarkis itu perlu kita hormati. Artinya kepala sekolah sebagai leader, pemimpin dalam sebuah sekolah, ya minimal harus kita beritahu apapun yang kita lakukan, program-program yang kita lakukan. Karena jujur Bu, ini juga pengalaman juga Bu, pengalaman juga itu kemarin saya punya niatan baik sebenarnya. Punya niatan baik di awal tahun aja. Enggak apa-apa Bu ya, rada melebar enggak apa-apa nggih. Oh, enggak apa-apa, silakan. Saya ingin mencoba menyampaikan pentingnya kepala sekolah harus kita beritahu lah, harus kita minimal harus kita kasih tahu kalau kita melakukan apapun. Tulisannya gini Bu, intinya ketika saya awal tahun pelajaran sudah menjadi kebiasaan saya itu untuk mengumpulkan wali murid. Nah, untuk apa wali murid saya kumpulkan? Untuk saya sampaikan program-program kegiatan yang akan dilakukan siswa atau putra-putrinya selama di kelas 6. Lah saat itu ini memang kealpaan saya itu memberitahu kepala sekolah itu pada sore hari. Jadi tidak sejauh hari sebelumnya enggak. Tapi pada sore hari atau bahkan kalau tidak salah malam ya itu ya. Saya izin kepada beliaunya itu lewat WA. Saya izin, Bu, besok saya mengumpulkan. Jadi Bu, saya besok mengumpulkan wali murid kelas 6 untuk menyampaikan program saat itu. Nah, saat itu Ibu kepala sekolah bilang, ya tidak apa-apa Pak, kan gitu. Tapi saya besok tidak bisa menemani karena besok saya ada rapat kepala sekolah di kecamatan. Saat itu, oh nggih Bu, siap. Jadi saat itu saya diizini lewat WA. Nah, akhirnya terjadilah pertemuan itu Bu. Pertemuan itu terjadi menghasilkan beberapa kesepakatan. Nah, salah satu kesepakatan itu adalah karena kelas 6 ini untuk durasi waktu pembelajarannya itu lebih pendek daripada kelas yang lain yang hanya sekitar 8 bulan karena bulan April itu sudah memasuki asesmen sumatif akhir jenjang, maka saya memutuskan dengan wali murid, saya tidak menggunakan lagi buku ajar atau modul ajar yang selama ini selalu menjadi sebuah program yang diwajibkan oleh sekolah. Jadi sekolah itu biasanya mengadakan yang namanya buku ajar Bu. Ya mungkin bahasa yang sekarang nggak boleh dipakai adalah kayak LKS kayak gitu Bu. Saya nggak menggunakan itu karena saya punya target lain di 8 bulan harus tuntas materi. Sedangkan kalau LKS itu kan hanya nanti beda. Jadi itu sudah saya putuskan. Tapi ternyata sesuatu yang saya putuskan itu ketika mungkin nggak lama saat itu, 3 hari setelah saya rapat, ternyata sekolah betul-betul memesankan buku ajar untuk kelas 6. Memesankan buku ajar untuk kelas 6. Nah, saat itu ketika dipesankan, saya menolak lewat grup. Jadi intinya saya bilang kepada beliaunya, mohon maaf, saya japri saat itu kepada beliaunya, Bu, mohon maaf, Bu, sesuai kesepakatan, sesuai hasil rapat saya kemarin dengan Bapak Ibu wali murid bahwa untuk kelas 6 ini kita tidak memakai buku ajar yang sudah di drop oleh sekolah karena kita buat modul diktat sendiri saat itu. Modul diktat sendiri ya itu juga sudah saya buat sebenarnya, modul diktat sendiri sudah saya sampaikan juga kepada beliaunya, covernya dan lain sebagainya seperti ini. Nah, tapi ternyata penerimaan beliau, mohon maaf seperti ini, Pak, saya tahu jenengan itu sudah punya pengalaman kemana-mana. Bahkan ada kata-kata yang sampai saat ini sebenarnya saya pribadi itu sebenarnya juga getun juga karena bagaimanapun kepala sekolah saya itu juga sudah senior, baik secara usia juga sudah pengalaman juga. Beliau mengatakan gini, aku masih kepala sekolah sing bodoh Pak gitu. Tapi minimal saya mau diajak ngomong. Kalau
kalau mengambil keputusan dan lain sebagainya saat itu seperti itu. Nah, dalam pikiran saya saat itu sebenarnya saya ingin memberikan semacam jawaban lagi bahwa sebenarnya kegiatan pertemuan saya itu sudah seizin beliau gitu loh. Cuma karena saat itu beliaunya nggak bisa hadir karena rapat kepala sekolah. Nah, akhirnya keputusan itu dalam pemahaman saya karena sudah diizini berarti otomatis segala keputusan itu juga sudah nanti akan mendapat izin juga saat itu seperti itu. Nah, tapi ternyata beliau jelas betul ya. Akhirnya dari situ saya langsung menjawab, mohon maaf Bu, kalau memang ini nanti kok malah mau menjadikan permasalahan baru, sementara untuk keputusan dengan wali murid saya batalkan. Saya tetap mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan sekolah. Nah, itu Bu, itu sebagai gambaran Bu. Jadi saat itu saya melangkah melakukan kegiatan yang saat itu mungkin karena apa ya, saya melebihi wewenang saya mungkin saat itu sebagai guru kelas. Nah, akhirnya kepala sekolah kurang berkenan saat seperti itu. Nah, jadi menurut saya ya penting jadi kepala sekolah itu minimal ya, karena beliau sebagai pemegang kebijakan pertama dan terakhir disetujui atau tidak dari kepala sekolah, ya saya harus menyampaikan kepada kepala sekolah. Mungkin itu Bu Ulfa sebagai ilustrasi saya. Nah, dari hal itu menarik sekali ya Pak ya. Jadi di sini tuh ada banyak sekali insight baru gitu ya, yang memang menjadi patokan kita di dalam melakukan suatu ya perubahan atau apapun. Berarti kalau dikaitkan dengan permasalahannya Pak Wawan tadi kan sudah match ya. Berarti mengobrol dengan kepala sekolah terkait dengan mungkin hal yang kecil mungkin gitu ya. Kan Pak Wawan inginnya melakukan budaya positif itu dengan pelan-pelan, mengajak guru-guru, teman-teman, kan seperti itu ya. Ya. Tapi belum melibatkan kepala sekolah. Nah, ternyata sampai saat ini hasilnya belum efektif kan ya. Iya. Nah, berarti upaya yang Pak Wawan pilih tadi, saya rasa sudah cukup tepat juga gitu, yaitu mengobrol dengan kepala sekolah. Karena Pak Wawan sekarang sudah tahu bahwa di mana letak posisi kepala sekolah, bagaimana lingkaran pengaruh. Jika itu Pak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah itu sudah mengizinkan gitu ya atau mengambil keputusan, kan tentu Bapak Ibu guru semuanya akan mengikuti. Kalau saya simpulkan dari ceritanya Pak Wawan seperti itu Pak ya? Iya. Nah, berarti dari penerapan budaya positif gitu ya, menurut Pak Wawan, orang pertama kali yang bisa mendukung dari kegiatannya Pak Wawan ini siapa? Ya kalau menurut saya sebenarnya dari kepala sekolah. Jadi Nah, dari kepala sekolah itu sendiri itu adalah orang yang pertama yang mungkin bisa mendukung apa yang ingin saya lakukan ke depannya. Sebelumnya saya tahu sudah saya lakukan, saya mulai dari rekan guru ternyata tidak efektif. Karena mungkin lingkar pengaruh saya juga yang kurang kuat juga Bu, karena saya hanya selaku guru kelas gitu mungkin. Sedangkan mungkin rekan guru saya kelas yang lain itu punya posisi yang lebih. Artinya ada yang mengemban tugas juga sebagai, karena di SD tidak ada waka Bu, nggak ada wakil kepala sekolah, tidak ada. Jadi ada guru kelas yang dia juga menjabat sebagai bendahara, operator BOS, operator dapodik, dan operator yang lain, yang itu semuanya juga sumbangsinya kepada sekolah juga lebih besar lah Bu dari saya. Jadi mungkin disitulah yang menyebabkan apa yang saya sampaikan mungkin kurang bisa didengar, itu yang pertama. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan adalah dengan kepala sekolah untuk bisa disampaikan. Walaupun sebenarnya harapan saya itu sebenarnya lebih dari itu sebenarnya. Artinya rekan-rekan guru itu sadar terkait tentang budaya positif atau disiplin positif itu tidak dari perintah, instruksi, tapi harapan saya itu sebenarnya muncul dari kesadaran mereka. Tapi kan kalau saya melihat dari awal apa yang saya alami, penolakan yang mungkin atau mungkin miskonsepsi yang dialami dari apa yang sudah saya lakukan yang dialami oleh Bapak Ibu guru, nah mungkin yang pertama bisa saya lakukan adalah dengan kepala sekolah itu. Jadi kepala sekolah yang bisa memberikan semacam
kebijakan kepada guru yang lain terkait tentang penerapan disiplin positif. Sehingga apa yang saya lakukan itu saya tidak sendirian gitu loh. Jadi nanti ini bisa menjadi sebuah kesepakatan sekolah yang nantinya itu menjadi sebuah budaya yang endingnya menjadi budaya positif di sekolah saya. Mungkin itu, Bu. Baik, jadi tadi saya menemukan ada 2 ya Pak ya, upaya lain yang belum dilakukan, yaitu yang pertama, mengajak kepala sekolah gitu ya, Ya, menyampaikan diskusi kepala sekolah terkait harapannya Pak Wawan ini gitu ya, untuk menerapkan budaya positif. Terus yang kedua, berkomunikasi yang intens gitu ya, dengan Bapak Ibu guru, terkait dengan pemahaman budaya positif. Terus ada 3 Pak ya. Yang ketiga yang sudah dilakukan tadi kan memberikan contoh ya. ya, Nah, menurut Pak Wawan, tadi Wawan mengatakan, "Saya inginnya guru-guru ini memiliki kesadaran sendiri tanpa adanya instruksi dari kepala sekolah." Menurut Pak Wawan, adakah upaya lain ya, selain selain kita misalkan anggaplah sudah mendapatkan support nih dari kepala sekolah gitu ya, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran dari guru-guru gitu ya, selain kita sudah ngobrol secara informal gitu ya, secara waktu jam-jam istirahat sedikit-sedikit, kita juga mempraktekkan, kita berharap mereka kan, mendapatkan hasilnya gitu ya Pak ya, maksudnya melihat dampaknya gitu, dampak dari hasil yang Pak Wawan lakukan. Ada tidak upaya lain yang bisa mendorong guru-guru itu untuk menjadi mindset-nya berubah, mindset-nya terbuka. Karena memang perubahan mindset itu tidak mudah dan tidak bisa cepat. Ada yang cepat, ada yang memang membutuhkan waktu yang lama. Betul begitu ya Pak Wawan ya? betul, betul, betul. Nah, lalu ada nggak kira-kira menurut Pak Wawan nih, Iya. apa yang bisa dilakukan? Iya, jadi kalau yang awal tadi kan saya sudah melakukan ngobrol dengan guru yang saya anggap kurang efektif karena ngobrol saya itu kan dalam rangka pembelaan diri itu, Bu, nggih. Mungkin mungkin setelah saya melakukan komunikasi yang efektif dengan kepala sekolah, artinya kepala sekolah itu memahami apa yang saya lakukan. Nah, saya itu sebenarnya punya angan-angan gini, Bu, melakukan diseminasi atau IHT, mungkin semacam IHT in-house training di lembaga kami. Nah, IHT itu mungkin kalau mungkin dari posisi saya, kalau memang saya itu mungkin masih dalam tanda kutip itu di pikiran rekan-rekan sejawat itu masih sebagai sosok yang mungkin belum dipercaya melakukan ini. Saya itu sebenarnya ingin mendatangkan kayak narasumber gitu. Nah, kalau memang saya nanti diberikan apa itu namanya kesempatan untuk menyampaikan kepada rekan itu dalam forum yang lebih resmi dalam bentuk IHT atau diseminasi oleh kepala sekolah, ya nanti saya siap dengan materi-materi yang sudah ada di guru penggerak. Seperti kemarin kalau tidak salah di budaya positif kan ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil guru, bagaimana kok bisa muncul pelanggaran itu karena kebutuhan dasar dari siswa yang tidak terpenuhi, bagaimana restitusi. Itu kan sebelumnya saya sampaikan hanya sekedar yang saya sampaikan tadi pembelaan diri gitu. Nah, mungkin kalau di forum resmi kan untuk merubah mindset itu kita bisa menggunakan media-media seperti kalau tidak salah kemarin untuk 5 posisi kontrol guru ada beberapa video ya, Bu, beberapa video yang bisa kita berikan. Oh ini loh. Nah, saya kalau saya yang sebelumnya itu nggak paham kaitannya tentang posisi kontrol. Ketika dulu mengikuti program guru penggerak kok mindset saya kok tiba-tiba bisa berubah. Oh ternyata selama ini saya lebih banyak ke posisi kontrol penghukum, posisi kontrol membuat merasa bersalah lah. Saya juga membayangkan itu akan juga bisa diterima oleh Bapak Ibu guru yang lain. Kalau itu saya sampaikan, nah, dalam suasana yang jauh lebih berbeda. Artinya kegiatan itu difasilitasi oleh kepala sekolah, mungkin seperti itu. Kalau memang belum mampu saya, lah mungkin saya bisa mengajak rekan guru yang lain yang juga sama-sama mengikuti guru penggerak untuk menyampaikan itu. Jadi kok saya rasa itu bisa untuk apa itu namanya jalan untuk merubah minimal mindset dari Bapak Ibu guru terkait tentang apa yang sudah saya lakukan di budaya positif, disiplin positif itu. Itu Bu Oke, mungkin. baik, sangat apa ya, menurut saya gitu ya, itu merupakan hal yang bisa untuk memberikan pemahaman diseminasi tadi itu secara menyeluruh begitu Pak ya?
Jadi Ya, tidak terpotong-potong. ya Kalau betul. dari Pak Wawan yang sampaikan tadi kan ngobrolnya secara informal ya, dan Ya, tidak semua itu pun mungkin masih dengan nada intonasi yang terkesan membela diri gitu Pak ya. Nah betul. sekarang Pak Wawan sudah menemukan sendiri bahwa pada saat penyampaian materi, seseorang itu bisa menerima secara utuh gitu, tidak terpotong-potong dengan harapan nanti pemahamannya, mindsetnya bisa terbangun juga secara utuh gitu ya, tidak terpotong-potong. Khawatirnya kalau terpotong-potong juga miskonsepsi apa, salah apa, miskom ya Pak ya, Ya, miskomunikasi gitu ya. Nah, sekarang Pak, ada lagi enggak orang gitu ya, yang bisa mendukung mendukung gitu ya, mendukung tadi kan ada kepala sekolah, ada guru kelas yang tentunya dia sebagai bendahara, sebagai operator gitu ya, yang memiliki lingkaran pengaruh. Siapa lagi kira-kira yang bisa mendukung dan bisa kita ajak ya untuk melakukan apa upaya lain gitu ya, menumbuhkan budaya positif itu yang bisa berimbas ke anak-anak. Yang itu kita kan pengen mengimbasnya itu untuk anak-anak itu di mana, Pak? Di sekolah saja ataukah di rumah juga gitu? Ataukah juga di masyarakat atau seperti apa yang ingin Pak Wawan lakukan? iya. Jadi menurut saya Bu ya, jadi selain kepala sekolah, mungkin di sini kita juga bisa mengatakan wali murid itu juga sangat berperan aktif. Minimal begini Bu. Jadi ketika wali murid apa itu namanya merasakan perubahan yang terjadi pada putranya, mungkin perubahan menjadi ke arah yang baik, kan nanti wali murid itu sendiri akan menjadi semacam apa ya? Promosi yang tak berbayar. Artinya mereka akan menyebut, oh anak saya loh sekarang seperti ini, gitu-gitu dan semacam itu. Nah, mungkin mungkin ini juga berpengaruh juga bisa mendukung langkah yang saya lakukan juga. Minimal minimal ketika mereka mengatakan kepada wali murid yang lain atau mungkin mungkin suatu saat nanti ketika ada kegiatan semacam kayak parenting lagi gitu, kegiatan parenting. Jadi kalau yang di sekolahan tadi kita melakukan EHT dengan rekan guru dengan formal dan mungkin di tingkatan wali murid itu dengan parenting yang kaitannya kita nanti juga menyampaikan program tentang budaya positif ini dan ada dukungan juga dari wali murid terhadap upaya yang dilakukan sekolah. Nah, karena sebelumnya itu kalau di desa Bu ya, kalau ada terjadi permasalahan atau siswa itu melakukan kesalahan dengan siswa yang lain, contohnya ini pelanggaran pelanggaran yang sering terjadi. Seperti kayak kasus bullying gitu. Kasus bullying, jadi ada anak yang dia itu mungkin dalam tanda kutip bercanda, tapi menggunakan biasanya kalau anak-anak kecil itu nama orang tuanya dipakai mainan semacam itu, maksud dipakai untuk olok-olokan pada anak yang lain sehingga Oke. itu terjadi pertengkaran antar anak. Si anak lapor kepada orang tuanya. Nah, akhirnya langsung respon dari orang tuanya saat itu langsung menjadi permasalahan yang kompleks juga. Orang tua marah dengan orang tua yang lain karena permasalahan anaknya seperti ini. Nah, artinya hal-hal semacam itu bisa kita siasati kan ketika kita mengajak mereka, oh bahwa ada cara yang lain sebenarnya mungkin bullying itu terjadi seperti ini dengan restitusi. Dulu itu mungkin semacam itu Bu. Jadi tidak langsung pendekatan-pendekatan yang konfrontif. Jadi orang tua harus dengan orang tua atau orang tua melabrak ke sekolahan semacam itu. Jadi minimal minimal itu Bu mungkin Bu. Jadi orang tua Bu mungkin selain dari kepala sekolah tadi. Nah, tadi Pak Wan sudah menemukan sendiri ya, jadi Ya, siapa-siapa yang memiliki pengaruh besar terkait, terbentuknya gitu ya, terkait, pembentukan atau pengennya budaya positif itu tidak hanya ada di lingkungan sekolah saja, tapi di lingkungan rumah. Dampaknya sampai ke sana dan tentu orang tua itu bisa mendukung budaya positif kalau mereka juga tahu terkait budaya positif itu apa. Oh, berarti anak saya tadi kalau Pak Wawan mengatakan, hukuman itu, maksudnya pelanggaran itu bisa muncul karena adanya 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi gitu ya. Nah, ya. tentu 5 kebutuhan dasar itu kan munculnya juga berasal dari rumah ya, Pak, ya. Nah, jika Hmm, orang tua mengetahui dari,
materi itu gitu kan, mengetahui tentang wawasan itu, tentu mereka akan berpikir, "Oh, anak saya ini ada kebutuhan dasar mana yang belum tercukupi, yang harus saya cukupi." Sehingga tidak menimbulkan efek baik itu di rumah ataupun di sekolah. Lalu bagaimana saya menghadapi kalau ada anak-anak yang mungkin mengadu gitu, dan sehingga orang tuanya juga akan melakukan hal yang positif juga, melakukan restitusi lah mungkin ya, kalau mungkin bahasa orang tua itu istilah baru sekali Pak ya, Ya, restitusi itu bagi kita guru saja kan itu juga hal yang baru. Nah, ini kalau nanti sudah ada kolaborasi yang baik gitu ya, dari kepala sekolah, dari orang tua, guru, komunikasinya dengan sesama guru juga terbangun dengan baik, juga ada kegiatan apa itu, IHT tadi juga terwadahi semua gitu. Itu, eee, tentu Pak Wawan bisa membayangkan tidak, tadi kan pengennya tuh mencapai level 8 gitu ya. ya. Itu kira-kira dengan upaya-upaya itu bisa tercapai enggak, Pak? Saya rasa tercapai Bu ya. Jadi yang sebelumnya saya hanya melakukan satu langkah tadi yang hanya ngobrol dengan guru yang dalam tanda kutip itu hanya ngobrol informal dalam kaitannya pembelaan diri. Nah, ini saya menambah upaya saya dengan ngobrol dengan kepala sekolah, membangun kepercayaan juga dengan wali murid terkait apa yang saya lakukan ketika terjadi sebuah pelanggaran melalui upaya disiplin positif yang salah satu pendekatan menggunakan pendekatan restitusi. Dan itu kalau yang pertama ada dukungan dari kepala sekolah, ada kepercayaan dari wali murid terkait upaya yang kita lakukan. Kok saya rasa itu bisa Bu ya, bisa tercapai ya Bu ya. Jadi intinya dua hal itu dukungan dan kepercayaan. Dukungan kepala sekolah dan kepercayaan wali murid. Yang saya rasa kalau ada dukungan kepala sekolah yang memberikan fasilitas tadi Bu, memberikan wadah kita untuk melakukan IHT atau diseminasi kepada guru yang lain, dan kepala sekolah juga memfasilitasi kita minimal memberikan penjelasan sehingga nanti dari penjelasan itu muncul kepercayaan dari wali murid, kok kelihatannya sudah sinkron gitu. Artinya kalaupun itu yang sebelumnya masih benang seperti kayak benang yang masih semrawut, tapi kalau sudah itu kok kelihatannya sudah sinkron, sudah bisa jalan gitu nanti. Kelihatannya seperti itu, Bu. Terus, kalau menurut Pak Wawan gitu ya, itu kan ini baru baru bayangan gitu ya, Ya. sepertinya bisa ini tercapai gitu. Lalu kalau untuk benar-benar mencapainya, menurut Pak Wawan, apa yang perlu disiapkan gitu? Bentar nggih. Nggih. Oh nggih. Yang Apa harus yang perlu disiapkan. apa yang perlu disiapkan untuk memastikan bahwa hal-hal itu tadi tuh bisa berjalan gitu, Pak? Untuk Pak Wawan apa? Perlu apa yang disiapkan? Ya, sebenarnya yang perlu saya siapkan agar ini bisa berjalan gitu, ya segera melakukan apa yang menjadi apa yang saya sampaikan di awal tadi. Minimal saya sudah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, menjelaskan, menyampaikan. Dan yang kedua juga meminta dukungan kepala sekolah terhadap bahwa apa yang saya lakukan ini insya Allah nanti akan berbuah baik kepada anak-anak, sehingga nanti saya bisa diberikan kesempatan untuk melakukan IHT atau diseminasi. Dan segera saya juga nanti mungkin meminta kepala sekolah untuk memberikan jadwal untuk bisa mengumpulkan wali murid dalam rangka untuk penjelasan terkait ini. Jadi kalau ketiga hal itu bisa terlaksana dalam waktu dekat ini, saya rasa juga nanti bisa mencapai apa itu namanya kegiatan itu lebih cepat juga gitu loh. Mungkin itu Bu. Nah, kalau tadi mengatakan dalam waktu dekat. Nah, kalau boleh saya tanya nih Pak, bulan apa, minggu berapa, tanggal berapa mungkin Oh ya, segera karena menurut Pak Wawan itu kapan? karena ini momennya ini sudah di akhir semester di bulan November. Harapan saya ini ya maksimal itu bisa dilaksanakan di bulan Desember, ketika mungkin momennya eventnya bisa disamakan dengan saat penerimaan rapot. Jadi dengan penerimaan rapot berarti di bulan Desember itu nanti juga bisa disampaikan terkait ini. Jadi itu yang untuk wali murid. Nah, Iya. sedangkan yang untuk kepada
rekan guru, ya itu nanti menyesuaikan, malah harapannya ya bisa di akhir November ini bisa dilaksanakan. Jadi sebelum ke wali murid ya ke guru dulu, ke rekan guru dulu itu. Baik, berarti untuk komunikasi kepala sekolah kalau IHT dengan guru akhir November, berarti dengan kepala sekolah lebih awal lagi ya Pak ya? Ya, Mungkin oke, di ya, minggu pertama, kedua November ini gitu ya Pak ya? ya. Nah nah sekarang kalau menurut dari Pak Wawan gitu ya, eee, dari semua tadi percakapan kita gitu ya, kesimpulan apa ya yang bisa Pak Wawan ambil, benang merah apa yang bisa Pak Wawan ambil dari kesepakatan kita dengan tujuan percakapan tadi ingin mengetahui cara menyelesaikan masalah atau solusi yang dihadapi terkait dengan permasalahan yang Pak Wawan masih belum efektif nih di dalam, menyampaikan gitu ya dan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Kesimpulannya percakapan kita bagaimana Pak? Oke. Jadi yang pertama gini Bu, jadi yang pertama yang tadi sebelumnya di awal coaching tadi saya mengatakan saya itu sudah ngobrol dengan guru, tapi ternyata ngobrol saya itu kan bukan ngobrol dalam rangka ingin memahamkan, tapi ngobrol saya itu kan ternyata masih ada semacam kayak mungkin diliputi dengan emosi Bu, mungkin karena saya kan ingin membela diri, bagaimanapun tetap saya nggak pure, nggak murni ingin memahamkan, tapi hanya sekedar membela diri kan mungkin jatuhnya beda ketika itu dirasakan oleh guru yang saya ajak ngobrol. Dan yang kedua Bu, ternyata kita selaku guru itu juga butuh dukungan kepala sekolah agar apa yang saya lakukan ini juga bisa dipahami dan kita bisa mendapat dukungan untuk bisa melakukan kegiatan yang justru akan lebih bermakna, justru yang lebih bisa memberikan power kepada kita untuk bisa melaksanakan apa yang kita ingin laksanakan. Itu jadi dukungan kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah kepercayaan dari wali murid atau orang tua. Itu yang perlu ada. Jadi 3 hal itu Bu, yang kesimpulan yang menjadikan pencerahan lah bagi saya. Jadi intinya saya mendapat banyak gambaran, banyak sesuatu yang sebelumnya saya anggap itu apa itu namanya, ini benar Bu ya, benar sesuatu yang saya anggap itu lu kok seperti ini. Nah, ternyata setelah percakapan dengan Bu Fariha ini kok saya mendapat gambaran seperti itu. Baik, jadi tujuan percakapan kita tadi, solusi-solusi yang diharapkan bisa tercapai ya Pak Wawan ya? Iya Bu, bisa, sangat bisa Banyak, insyaallah. hal-hal baru yang didapatkan juga seperti yang Pak Wawan sampaikan tadi. Jadi mulai dari pentingnya komunikasi efektif itu ya, itu Ya, didapatkan semua ya Pak Wawan ya? iya didapatkan Ibu. Oke. Nah, dari sini Pak Wawan berarti, tadi juga sudah punya timeline gitu ya, kapan nih Ya, Pak Wawan mau action, dan sekarang Pak Wawan juga tahu posisinya di mana yang, diharapkan dari permasalahan kemarin, posisinya Pak Wawan sekarang di mana, mau menuju ke level berapa, dengan cara apa, insya Allah sudah jelas semua ya Pak Wawan ya? ya Bu, sangat gamblang sekarang. Oke. Bagaimana perasaan Pak Wawan sekarang? Lega Bu, lega, rasanya plong, dan ibaratnya sesuatu yang membuat kalu tadi sudah hilang lah minimal, artinya saya kan sudah punya energi lagi untuk oh harus seperti ini, seperti ini. Yang sebelumnya mungkin saya sempat putus asa juga, apa saya bisa melaksanakan ini, tapi ini karena saya mendapat kayak charge baru sehingga nanti saya bisa untuk segera bergerak untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah dan wali murid. Itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Wawan atas apa namanya, energinya gitu ya. Saya Ya. juga mendengarkan dari ceritanya Pak Wawan tuh saya juga mendapatkan energi Pak Wawan. Saya Oh. juga mendapatkan hal yang baru dari Pak Wawan gitu ya. Tadi Pak Wawan sempat menyatakan akhirnya saya diam saja Ibu. Kan sempat seperti itu ya, saya masih Iya, ingat tadi. iya. Jadi saya akhirnya diam saja gitu ya. Nah, tetapi ternyata pada saat sekarang Pak Wawan sudah mendapatkan energi itu gitu ya, siap untuk bergerak, jangan ditunda Pak Wawan. Jadi harus segera bergerak. Begitu juga dengan saya saat mendengarkan ceritanya Pak Wawan, oh ternyata saya juga mendapatkan banyak insight gitu ya, pengalaman-pengalaman. Tentu itu juga saya rasa
hal-hal seperti ini tidak hanya dialami oleh Pak Wawan gitu ya. Saya juga pernah Pak Wawan mengalami dan juga pernah ada di posisi yang seperti itu. Dan dengan percakapan kita alhamdulillah ada banyak hal yang bisa kita berdua dapatkan. Saya senang sekali Pak Wawan mau sharing dengan saya gitu ya. Dan saya senang sekali kalau sampai akhirnya Pak Wawan bisa menemukan solusi dari Pak Wawan sendiri gitu ya. Saya hanya menemani ngobrol saja sore ini gitu ya. Dan tentu semoga kedepannya kita bisa sama-sama bergerak. Nah, di sini Pak Wawan apa kegiatan kita selanjutnya insya Allah coaching kita bisa kita selesaikan, Pak awalnya kita sudahi. Jadi dari langkah-langkah tadi, mulai dari tujuan percakapannya kita apa, sampai Pak Wan mendapatkan solusinya, itu sudah Pak Wan jelaskan dengan sangat baik gitu ya, sampai ada benang merah yang sudah diambil. Saatnya kita untuk melakukan refleksi Pak Wawan. Saya pada saat melakukan coaching, saya juga senang gitu ya bisa melakukan refleksi diri. Tentu saya harap Pak Awan nanti bisa untuk juga memberikan umpan balik kepada saya gitu ya terkait dengan apa yang dirasakan juga karena ini akan menjadi masukan yang penting juga untuk saya agar saya bisa berkembang gitu ya, mengembangkan kemampuan saya dalam meng-coach teman gitu ya, juga pada diri saya sendiri. Karena intinya keterampilan coaching ini akan semakin terasah kalau kita semakin praktek Pak Wawan. Jadi Ya, saya juga mohon maaf mungkin kalau tadi itu ada yang kurang gitu Pak Wawan ya, saya dalam meng-coach yang saya refleksikan, mungkin nanti Pak Wawan bisa menambahkan sebagai coach tadi gitu ya, saya merasa percakapan kita sudah cukup berjalan dengan baik ya Pak Wawan ya. Jadi saya walaupun berusaha gitu tadi mencari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa saya ajukan, yang bisa memancing Pak Wawan gitu ya. Lalu kata-kata kunci yang saya pegang, walaupun tadi mungkin ada beberapa alur yang mungkin saya akhirnya harus flashback gitu ya. Harus, oh saya balik dulu nih gitu ya. Tetapi memang itu untuk memudahkan saya dan Pak Wawan dalam memahami permasalahan ini gitu. Lalu saya juga tadi itu berusaha untuk hadir penuh, sudah berusaha hadir penuh, memahami dari keadaan Pak Wawan, saya fokus pada Pak Wawan gitu ya, saya fokus pada Pak Wawan, tidak fokus pada hal lain gitu ya. Jadi bagaimana saya membuat Pak Wawan untuk bisa eee, memikirkan, memberdayakan diri sendiri gitu ya. Jadi itu yang saya rasakan Pak Wawan, refleksi saya gitu ya. Dan tadi yang perlu saya tingkatkan mungkin adalah, di dalam apa ya, me ini ya, mengarahkan Pak Wan secara runtut gitu. Tapi saya harap Pak Wan tidak bingung ya dengan cara saya tadi, karena memang sangat diperlukan sekali pada saat, Pak Wawan sebagai koci itu masih ada jalan buntu nih gitu ya. Kita kembali lagi pada pertanyaan awal, mengingatkan lagi pada tujuan, seperti itu. Dan itu refleksi saya Pak Awan sebagai coach gitu ya, saya tentu meminta ini sekarang ganti untuk umpan baliknya, sebagai pengembangan diri saya gitu ya, apa yang Pak Wawan rasakan pada saat di-coaching gitu ya. Apakah Pak ya. Wawan bisa memahami saya gitu ya, atau seperti apa? Monggo Pak Wawan, silahkan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi sebenarnya tadi apa yang uh, percakapan yang kita lakukan ini Bu, ini sangat mengalir Bu. Artinya sangat mengalir, tidak terkesan itu saya itu seperti didudukan. Walaupun ini saya yang punya permasalahannya, tapi di sini percakapan kita itu mengalir. Saya tidak seperti orang yang pesakitan. Artinya apa yang saya sampaikan itu justru malah mendapat semacam pencerahan ketika Bu Farika itu mengarahkan. Dan di sini Bu Farika itu tidak memberikan semacam kayak harus melakukan ini dengan cara Bu Farika, tapi Bu Farika itu menguatkan dari apa yang saya sampaikan. Sehingga saya semakin yakin bahwa apa yang saya sampaikan itu dengan penguatan dari Bu Farika tadi itu berarti semakin bisa muncul dalam pikiran saya, oh ini bisa saya lakukan gitu. Jadi itu yang saya rasakan Bu. Nah, termasuk yang sebelumnya itu malah belum pernah terbayangkan, tapi Bu Farika itu mampu mencoba menggali, akhirnya itu malah muncul.
Nah, seperti tadi, bagaimana, bahwa seperti yang saya tadi kan sebelumnya di awal-awal menyatakan saya sudah melakukan komunikasi dengan guru. Tapi ketika saya digali lebih dalam oleh Bu Farika, saya tahu ternyata komunikasi yang saya lakukan dulu itu tidak komunikasi yang sebenarnya, tapi komunikasi atas asas pembelaan diri lah. Akhirnya kan muncul. Yang sebelumnya itu saya di awal-awal itu saya cuma membela, ngomong bahwa saya sudah melakukan komunikasi. Nah, tapi ternyata komunikasi saya setelah saya refleksikan ke belakang sambil bercakap tadi, komunikasi saya itu bukan komunikasi yang sebenarnya. Komunikasi yang pure dari diri saya, tapi karena pembelaan. Jadi itu Bu Farika. Jadi saya sangat berterima kasih. Jadi benar-benar tadi terbuka wawasan saya terkait tentang apa yang harus saya lakukan dan kenapa apa yang saya lakukan dulu kok tidak berhasil, itu sudah terjawab lah, memang seperti itu Bu Farika. Dari sesi kita tadi Pak ya, masih adakah mungkin hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin Pak? Kalau saya pribadi saya sudah merasa sangat puas, merasa puas Bu. Jadi saya karena sudah mendapat gambaran, mendapatkan apa yang saya sampaikan di awal, tujuan dari coaching ini saya sudah mendapatkan itu, yaitu berupa solusi tadi. Ya, terus juga pada saat coaching tadi gitu ya, Pak Wawan merasakan bisa hadir penuh di sini, mulai dari awal sampai akhir dengan saya, ataukah ada hal yang mendistrak gitu Pak Wawan? Sangat bisa tadi Bu. Jadi sangat bisa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pembicaraan kita mengalir dan apa yang saya sampaikan itu memang betul-betul dari apa yang saya rasakan selama ini dan apa yang saya alami selama ini. Oke. Nah, sekarang Pak Wawan, dari umpan balik yang Pak Wawan sampaikan, saya sangat mengucapkan terima kasih sekali. Jadi tentu kegiatan seperti ini gitu ya, sharing-sharing seperti ini akan sangat penting ya kita lakukan gitu, karena ternyata di dalam kegiatan kita sehari-hari tentu yang namanya tantangan, hambatan itu pasti ada ya Pak Wawan ya, selalu ada gitu. Nah, jadi untuk kedepannya saya harap kita berdua gitu ya, bisa juga untuk bisa memberdayakan dari teman-teman gitu ya, teman-teman. Dan juga Pak Wawan jangan sungkan-sungkan kalau misalkan suatu saat ingin sharing lagi dengan saya gitu, karena seperti yang saya katakan tadi, saya sangat senang sekali bisa membantu Pak Wawan gitu ya, untuk bisa sharing bersama, untuk mencari solusi gitu ya, mencari solusi dari kegiatan kita. Dan tentu Pak Wawan, dari refleksi saya sendiri, saya selaku coach tadi gitu ya, berusaha untuk membantu Pak Wawan dengan apa ya, segala keterbatasan saya gitu Pak ya, dan tentu itu nanti saya harapkan selalu untuk masukan dari Pak Wawan terkait saya di dalam membersamai Pak Wawan dalam sesi coaching ini. Mungkin itu Pak Wawan yang bisa saya sampaikan. Apakah mungkin masih ada hal lain mungkin ya yang masih perlu kita bahas? Mungkin tidak saat ini, tetapi di lain waktu mungkin kita akan bisa mengagendakan agenda yang baru gitu. Tidak harus berfokus pada masalah ya Pak Wawan ya. Mungkin Pak Wawan sendiri ingin mengembangkan diri, karena tujuan coaching ini bukan hanya sekedar untuk mencari solusi gitu, tapi juga mencari bagaimana kita untuk bisa maju, bisa mengembangkan diri, itu juga bisa kita lakukan dengan coaching ini. Dan saya harap Pak Wawan bisa melakukan dari apa yang sudah kita obrolkan tadi gitu ya dengan baik. Saya harap budaya positif yang Pak Wawan idam-idamkan, yang Pak Wawan cita-citakan itu bisa tercapai di sekolah, sampai pada tahapan dengan wali murid di rumah juga bisa ter terimplementasikan dengan baik, tercapai dengan baik. Mungkin cukup itu Pak Wawan dari saya. Kalau tidak ada tambahan lagi, mungkin bisa kita akhiri untuk sesi coaching kita kali ini. Terima kasih Bu Farika. Jadi atas waktunya dan atas apa itu namanya, kesempatannya untuk bisa ngobrol terkait tentang apa yang saya alami sebelumnya. Terima kasih. Kira-kira masih ada yang mau diobrolkan lagi enggak Pak untuk kesempatan berikutnya? Ya, sementara cukup dulu Bu. Jadi saya ingin langsung action dari apa yang sudah kita bicarakan. Jadi nanti mungkin kalau ada yang lain mungkin saya bisa ngontak Bu Farika lagi, mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Wawan, terima kasih juga. Saya akhiri sesi kita kali ini. Semangat selalu untuk Pak Wawan
dan juga teman-teman yang di sekolah semoga bisa melakukan budaya positif dengan sebaik-baiknya gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.